Timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong dapat kabar baik dari Jordi Amat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kabar baik dari salah satu anak asuhnya yang sempat mengalami cedera. Pemain yang memberikan kabar baik kepada Shin adalah Jordi Amat. Seperti diketahui, bek berusia 32 tahun itu harus absen pada 2 laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Ia melewatkan momentum ketika skuad Garuda menahan imbang kedua raksasa tersebut. Sebagai informasi, pemain keturunan Siau, Sulawesi Utara itu sudah absen sejak 9 Agustus tahun 2024. Jordi mendapat cederanya ketika membela Johor Darul Tazim yang bertarung melawan Kedah Darul Aman FC. Sejak saat itu, ia harus menepi dari rumput hijau untuk memulihkan kondisinya. Terhitung, sudah 1 bulan lebih, ia tidak mengolah si kulit bundar. Hingga kini, belum diketahui kapan dirinya akan pulih total dari cedera yang dialami. Meski begitu, pemain kelahiran Canet de Mar, Spanyol, tersebut memberikan kabar yang cukup baik. Melansir dari laman Psi, Jordi mengatakan bahwa proses pemulihan cederanya berjalan sangat lancar. Bahkan, kini dirinya sudah kembali ke lapangan untuk berlatih bersama para pemain JDT. Pemulihan berjalan dengan baik. Kata Jordi, pekan ini, saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Jelasnya, lebih lanjut, ia menyadari betul bahwa banyak para penggemar tim Merah Putih yang merindukan sosok dirinya. Banyak para penggemar yang mengirimkan doa agar dirinya pulih sesegera mungkin. Oleh sebab itu, ia mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada para penggemar. Terima kasih untuk doa dan dukungan semua penggemar, pungkasnya. Bila semua berjalan lancar, Jordi kemungkinan besar bisa bermain bersama Timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan memainkan laga ketiga dan keempat Grup C pada bulan depan. Mereka akan berhadapan dengan Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Pada laga ketiga, anak asuh Shin Tae-yong akan menyambangi markas The Pearl di Bahrain National Stadium, Riva, pada 10 Oktober tahun 2024. 5 hari berselang, Sandy Walsh DKK akan bertolak menuju negeri tirai bambu. Tim Merah Putih akan menantang The Dragons di Qingdao Youth Football Stadium, Cina, pada 15 Oktober tahun 2024. Harapannya, Jordi bisa bermain untuk mengawal lini belakang Garuda pada 2 laga tersebut. Jika Timnas Indonesia raup 6 poin dari Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia selanjutnya akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Bek Garuda Justin Hubner memasang target menyapu bersih alias meraup 6 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan dijamu Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Hubner mau timnya menyapu bersih 2 laga tandang lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Untuk laga berikutnya, kami akan melawan Bahrain dan Cina. Saya pikir kami harus mendapatkan 6 poin di sana, kata Hubner kepada wartawan. Misi tersebut diusung Hubner agar Timnas Indonesia bisa bersaing di klasemen Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Meski sukses menahan 2 tim kuat yakni Arab Saudi dan Australia, Indonesia masih tertahan di peringkat keempat dengan 2 poin. Di sisi lain, Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin berkat kemenangan besar 7-0 atas Cina dan 5-0 atas Bahrain. Di bawahnya ada Arab Saudi dengan 4 angka. Lalu Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin. Australia yang baru mengumpulkan 1 poin dari hasil sekali kekalahan dan sekali imbang, harus puas tempati posisi kelima. Di posisi buncit ada Cina yang belum meraih poin setelah kalah 2 laga beruntun dari Jepang 0-7 dan Arab Saudi 1-2. Jika target Justin Hubner tercapai, Indonesia berpeluang besar untuk menempati posisi 2 besar. Posisi itu adalah syarat untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia
Sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus lanjut ke ronde 4. Lalu tim peringkat kelima serta keenam langsung tersingkir. Tentu, kompetisi masih panjang dan fans. Skuad Garuda berharap Homner DKK bisa capai hasil terbaik. Klarifikasi striker Australia setelah rendahkan supporter dan timnas Indonesia karena bernyanyi Tanah Airku. Penyerang timnas Australia, Mitchell Duke, meminta maaf kepada supporter timnas Indonesia. Pertandingan kedua tim pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Zona Asia berakhir imbang. Sukses menahan Australia. Supporter Indonesia merayakan dengan gembira dan terus bernyanyi seusai laga. Bagi Mitchell hal ini cukup mengherankan karena tim tuan rumah hanya mendapatkan hasil imbang. Tentu bagi Indonesia ini adalah prestasi karena posisi kedua tim di ranking FAFI cukup jauh. Mitchell Duke menjelaskan bahwa dia tidak ingin merendahkan supporter Indonesia. Dia menyadari bahwa komentarnya seusai pertandingan cukup berlebihan. Hal tersebut tidak dibenarkan dan hanya muncul karena emosi semata. Hanya ingin meminta maaf tentang komentar saya setelah pertandingan. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati orang-orang Indonesia, tulis Mitchell Duke di laman Instagram pribadinya. Kamis 12 September, pemain Machida Zilvia ini menambahkan bahwa komentar tersebut muncul karena rasa frustasi. Meski bermain menyerang sejak awal, Southerus tetap gagal meraih kemenangan. Hasil ini semakin memperburuk rekor mereka setelah sebelumnya tumbang dari Bahrain. Frustrasi dengan hasilnya imbang melawan Indonesia. Saya juga tidak mengerti apa yang Anda lakukan setelah pertandingan menang, kalah atau seri. Jadi saya mohon maaf jika ada yang tersinggung. Tidak ada yang lain selain rasa hormat, tukasnya. Sebelumnya, Mitchell memberikan sindiran yang cukup tajam saat diwawancara selesai pertandingan. Menurutnya, supporter Indonesia terlalu berlebihan karena merayakan hasil imbang. Komentar tersebut menjadi sorotan netizen karena beberapa lagu Nusantara dikumandangkan selesai laga. Hal ini yang menurut emosi netizen dan langsung menyerang Instagram sang pemain. Ya, mereka supporter Indonesia bernyanyi sekarang. Mereka menjadi gila dan itulah yang saya maksudkan. Mereka merayakan hasil imbang seperti sebuah kemenangan. Kami harus siap untuk mematahkan tim-tim seperti itu dan itu ada pada kami. Kami harus benar-benar memperbaiki diri kami sendiri. Kembali kepada sepak bola klub, kepada para striker, para penyerang, para pemain sayap, kepada setiap pemain yang memiliki peluang malam ini. Kami harus kembali dan mencetak gol-gol, kata Mitchell Duke dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Football Australia. Artikel ini dilansir dari Bola Sport, Detik Sport, dan superball.id.